Regu Putra dengan nomor peserta S110 akan membawakan syarahan dengan judul Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Tengah yang Cerdas dan Berdaya Saing dalam Perspektif Al-Quran. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur hadirin. Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai ini memiliki kekayaan alam yang begitu luas dan melimpah, baik di daratan maupun di lautannya. Sumber daya alam yang melimpah akan menjadi sia-sia jika kita tidak mempersiapkan kualitas sumber daya manusianya. Apalagi hadirin, pada tanggal 9 Mei 2019, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045. Jika kita tidak mempersiapkan kualitas sumber daya manusia, maka daerah Kalimantan Tengah ini akan menjadi daerah yang tertinggal dan terbelakang. Di sisi lain hadirin, bencana besar akan mengancam apabila sumber daya manusia kita tidak kuat secara intelektual, emosional, serta spiritualnya. Bahkan eksis negatif pun tak bisa terelakkan. Di antaranya maraknya kasus perjudian online yang berujung pada tindakan pencurian, penipuan, pembunuhan, dan jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Khaldun dalam sebuah karyanya yang berjudul Muqaddimah, beliau menulis, kehancuran suatu bangsa disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemajuan negara, karena hanya negara yang majulah yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ke-32 di Kota Cantik Palangkaraya, kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Tengah yang Cerdas dan Berdaya Saing dalam Perspektif Al-Quran, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 19 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha وأنبتنا فيها
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz, beliau menjelaskan bahwa Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung yang menancap agar penduduk bumi tidak mengalami goncangan. Allah juga menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dan tanaman di atasnya menurut ukurannya. Dan Allah juga menjadikan untukmu berbagai macam kebutuhan agar kamu tetap hidup, baik berupa makanan, minuman, ataupun tempat tinggal. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki kepada semuanya. Dewan Hakim yang mulia, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan sumber daya alam yang sangat melimpah agar dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sehingga dibutuhkannya lah sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing agar dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, dunia telah mengukir sejarah bahwa Islam pernah menduduki posisi penting dalam peradaban global dan mampu mencapai puncak kejayaannya. Masih ingatkah kita dinasti Abbasiyah pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun? Philip K. Hetty dalam buku History of the Arabs menulis, pada masa Abbasiyah inilah disebut sebagai negara yang kuat dan tidak tertandingi. Di sisi lain hadirin, kemakmuran rakyatnya mencapai pada tingkat tertinggi. Bahkan yang lebih mengesankan adalah kebangkitan intelektual yang ada pada masa itu. Hadirin, sejarah yang begitu mengagumkan haruslah menjadi penggugah untuk terus berbenah dalam memajukan bangsa agar mampu bersaing di kancah dunia. Betul hadirin? Namun sangat disayangkan hadirin, persebaran sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah ini masih belum optimal, sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing, kualitas sumber daya manusia, tingginya kasus kenakalan anak dan remaja generasi saat ini yang diharapkan menjadi penerus estafet pembangunan bangsa masih sibuk dengan dunia gadget mereka, berani berkritik tanpa memberikan solusi. Itulah kenyataan sumber daya manusia yang ada sekarang ini. Lantas, sumber daya manusia unggul seperti apa yang diharapkan? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang Allah berikan kepada mereka. Perbuatan masing-masing dari mereka akan diberi balasan berdasarkan amalnya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Dewan Hakim yang mulia, ayat ini memberi landasan metodis kepada kita bahwasanya ilmu yang telah kita raih baik di bangku sekolah, perguruan tinggi ataupun pesantren haruslah kita amalkan dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah melalui kerja dan karya nyata. Dalam ajaran Islam memang diperlukan sumber daya manusia yang cerdas dan profesional tentunya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tabarani menjelaskan bahwa Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan atau profesional, tepat, terarah, jelas dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, menurut PLH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkesra Kalimantan Tengah, Bapak Maskur, pada pembukaan seminar dan workshop bertema sawit ramah anak, bahwa upaya mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Peran industri sawit di Kalimantan Tengah menjadi kunci strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak di wilayah pedesaan yang jauh dari akses layanan dasar. Melalui inisiatif sawit ramah anak ini, beliau berharap agar perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan Tengah menjadi mitra strategis pemerintahan dalam memperbaiki kualitas SDM di daerah pedesaan. Hadirin, sumber daya manusia yang cerdas adalah yang inovatif, kreatif, dan mampu menghadapi persaingan. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, di antaranya: pertama, program pelatihan berkelanjutan.
2. Manajemen kinerja yang efektif. 3. Penerapan teknologi digital. Dan yang keempat, Pengembangan kepemimpinan. Albert Einstein pernah mengatakan, Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. dengan demikian hadirin, sumber daya manusia yang cerdas dan profesional yang diharapkan oleh daerah kita ini adalah Manusia yang memiliki iman yang kuat. Dan ilmu pengetahuan yang mantap. oleh karena itu hadirin, kita bukan saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, Teknokrat-teknokrat brilian. Politikus-politikus cerdas. tetapi kita juga dituntut untuk mencetak orang-orang benar, pribadi beriman, serta individu yang berakhlak mulia. Hadirin yang berbahagia, dapatlah kami ambil beberapa kesimpulan dari syarahan ini. Pertama, kualitas pendidikan yang mampu memberdayakan iman dan ilmu pengetahuan akan dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia. 2. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara proaktif, bekerja keras, dan memiliki kemauan belajar yang kuat, serta menanamkan nilai-nilai Al-Quran, akan dapat bersaing di kancah dunia untuk Kalimantan Tengah yang maju dan jaya. Hadirin, sebelum kami akhiri syarahan ini, izinkanlah kami, artis-artis yang ganteng ini, untuk menyampaikan sebuah syair lagu yang kami yakin kalian tidak asing dengan lagunya. Wahai generasi muda, marilah kita tuk saling berbenah, tunjukkan pada dunia, tebarkanlah akhlak mulia dengan iman dan takwa, tanamkan selalu di dalam jiwa, untuk negeri tercinta Indonesia yang selalu jaya. Cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.